Hai Sagittarius, selamat datang di channel Mama Ketarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu ya. Ini tentang yang dia rasakan padamu saat ini 5 Agustus 2024. Kita akan cek energinya. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik, Sagittarius, saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa ya. Saya mulai. Sagittarius, yang dia rasakan padamu saat ini ya. Ada Knight of Cups, Seven of Wands, the Sun, Two of Wands, Page of Wands, Two of Pentacles, Three of Pentacles, Seven of Pentacles. Under the deck ada The Lovers. Ada energi dari Pisces, Cancer, Scorpio, Leo, Aries, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn ya. Yang kencang ada Pisces, ada Leo, ada Virgo, ada Gemini, Capricorn, Taurus juga kencang. Kita mulai bahas. Yang dia rasakan padamu saat ini 5 Agustus 2024. Sepertinya dia meragukan kamu ya. Dia mencoba untuk memperbaiki semuanya, tapi kayak ada aja pikiran negatif ya. Yang dimana selalu berpikir yang enggak tentang kamu. Dan dia merasa sangat terbebani dengan semua itu. Padahal ya dia udah kayak berjanji dengan dirinya sendiri untuk tidak netting ke kamu, tapi ujung-ujungnya selalu begitu. Sedangkan kamu di sini ya memang kecewa dengan dia. Kenapa dia mikir yang enggak tentang kamu ya? Kenapa dia nggak bisa menyingkirkan hal yang nggak baik dari dalam pikiran dia? Ya. Sehingga di sini tuh kayak sangat membuat kamu itu apa ya? Terjebak gitu loh ya dengan semuanya gitu. Yang dimana ya kamu di sini tuh kayak sangat keberatan sekali gitu ya. Tapi di sini sepertinya semua itu dia lakukan ya karena sebenarnya dia tuh nggak bisa kehilangan kamu ya. Itu sebabnya ya ada kekhawatiran, ketakutan dari dia. Yang dimana ya dia udah berusaha yang terbaik, tapi tetap aja dia nggak bisa menjadi yang terbaik gitu ya. Dan ternyata memang sangat nggak mudah bagi dia ya. Nggak mudah bagi dia untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan ya, karena dia juga takut nanti kedepannya akan menjadi buruk lagi gitu ya. Akan memperburuk keadaan. Mungkin sekarang yang bisa dia lakukan adalah ya pasrah dengan kenyataan, pasrah dengan keadaan juga gitu ya. Tapi dia sangat yakin kamu pun nggak bisa melupakan dia, seperti halnya dia nggak bisa melupakan kamu. Karena di sini ada energi di mana ya kan saling terikat gitu ya. Ada energi kalian ini saling ingin melakukan perubahan untuk kebaikan bersama, tapi memang terhalang gitu ya. Terhalang karena pikiran yang nggak baik dan juga perbedaan. Ya. Dan hal itu tentu membuat dia merasa sangat apa ya, sangat merasa sangat sia-sia ketika dia berusaha gitu ya. Dia juga nggak mau tersalahkan ya. Dia juga nggak mau ya terabaikan juga gitu ya. Tapi kembali lagi ke diri kita sendiri. Kalau kita mencintai seseorang ya kita harus bisa berkorban. Dan mungkin itu yang sedang dia pikirkan, dia harus berkorban. Berkorban untuk kamu.
Dan semuanya tidak akan ada yang sia-sia ketika kita tulus, ketika kita ikhlas gitu. Dan dia juga kayak berusaha meyakinkan dirinya bahwa dia harus mengerti, memahami kalau cinta tidak harus saling memiliki, tapi harus bisa bisa berkorban dan menerima gitu ya, untuk tidak saling bersama. Karena adanya perbedaan, karena adanya keterbatasan gitu ya. Dan demi orang yang kita sayang bahagia, ya kita harus melihat harus bisa bahagia juga supaya dia kayak tenang gitu ya. Orang yang kita sayang itu bisa tenang gitu ya. Dan di sini kamu harus bisa betul-betul menyadari satu hal ya. Demi kebaikan dia dan kamu, mungkin harus ada perubahan ya. Dan harus saling ngoreksi diri masing-masing ya. Karena di sini sebenarnya ada potensi baik. Sebenarnya semuanya bisa menjadi seperti apa yang kalian harapkan, ekspektasikan. Kalau kalian mau betul-betul bisa mengusahakannya ya. Misalkan kalian harus ngikuti ya alur dari Tuhan, harus berusaha, kayak nggak perlu gengsi, nggak perlu mengutamakan ego gitu ya, nggak perlu ada manipulasi gitu ya. Ya harus stabil semuanya ya. Harus stabil, karena memang itu adalah satu-satunya jalan di mana kalian bisa bersama pada akhirnya, karena sebenarnya potensi itu ada ya. Sebenarnya potensi itu ada. Jadi ya tergantung kalian berdua sebenarnya ya. Yang dimana kalian harus bisa meyakinkan diri satu sama lain untuk bisa bersama, ya harus begini ya. Intinya harus ada yang ngalah. Bahkan kalau sama-sama ngalah ya itu lebih baik ya. Dan di sini kamu harus bisa lebih bereffort ya untuk membuat perubahan dalam hidupmu. Kalaupun dia belum ada effort ya, kamu harus bisa mendahului gitu. Karena di sini sepertinya memang nggak mudah untuk kalian saling melupakan, dan ada potensi baik, kemungkinan baik untuk hubungan kalian. Jadi ya pertahankan dan juga kayak usahakan ya untuk membuat keadaan menjadi lebih baik. Bagaimana itu yang harus kalian pikirkan. Semoga bermanfaat untuk kalian yang resonan. Yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper. Mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih. Dadah.